saya Aprilia Veronica dari Matkul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kami akan membahas tentang asuransi syariah. Oke, mari kita mulai ya. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Dalam Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena satu kerugian, kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dan yang kedua, asuransi dalam Islam dikenal dengan istilah takaful yang berarti saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan, di mana masing-masing mengeluarkan dana atau sumbangan atau derma yang bisa disebut dalam Islam tabarruk yang ditunjuk untuk menanggung resiko tersebut. Dan yang ketiga, asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa DSN nomor 21/DSN MUI /3/2002 tentang asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Secara historis, asuransi tidak pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat dan tabi'in, ia pernah kali terjadi pada tahun 1182 Masehi, ketika orang-orang Yahudi diusir dari Prancis untuk menjamin resiko barang-barang mereka yang diangkut lewat laut. Pada tahun 1680 di London didirikan lembaga asuransi kebakaran karena kebakaran yang terjadi pada tahun 1666 yang menghanguskan sekitar 13.000 rumah dan 102 gereja. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, saling bekerja sama atau bantu-membantu. Dan yang kedua, saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Dan yang ketiga, sesama muslim saling bertanggung jawab. Dan yang keempat, menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Jenis-jenis asuransi syariah ada 3. Yang pertama, asuransi kerugian. Yang kedua, asuransi jiwa. Dan yang ketiga, asuransi sosial. Untuk asuransi kerugian terdiri dari asuransi untuk harta benda seperti properti dan kendaraan, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum, dan asuransi diri seperti kecelakaan atau kesehatan. Asuransi jiwa, suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko hari tua, dan resiko kecelakaan. Asuransi sosial, program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Berdasarkan konsep, untuk asuransi konvensional merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan berdasarkan konsep untuk asuransi syariah merupakan sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan akad tabarruk. Selanjutnya berdasarkan akad, yaitu untuk konvensional akad jual beli atau akad muawadah, akad idzan, akad gharar, dan akad mulzim. Sedangkan untuk syariah yaitu akad tabarruk dan akad ijarah yang terdiri dari mudarobah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya.
Untuk jaminan dan resiko konvensional yaitu transfer of risk, di mana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan untuk syariah, sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya atau disebut ta'awun. Untuk kepemilikan dana yaitu konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja. Sedangkan untuk syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi. Selanjutnya, untuk keuntungan dan profit, untuk konvensional, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan untuk syariah, profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi bagi hasil sistemnya. Selanjutnya yaitu keunggulan asuransi syariah. Yang pertama, asuransi syariah memiliki tujuan utama untuk mencari keridhaan Allah. Kedua, dasar hukum asuransi syariah adalah Al-Quran, hadis, serta fatwa para ulama terkemuka. Ketiga, dalam asuransi syariah, keterbukaan laporan menjadi keharusan termasuk dalam hal sumber dana, penggunaan, serta zakat yang ada. Keempat, produk yang ditawarkan terjaga dari unsur yang tidak jelas, seperti gharar, spekulatif, maisir, dan riba atau bunga. Keunggulan asuransi syariah yang kelima, yaitu dalam asuransi syariah, risiko ditanggung bersama oleh peserta asuransi syariah. 6. Dalam asuransi syariah, investasi berbasis syariah. 7. Dalam asuransi syariah, pembayaran klaim risiko bersumber dari dana tabarruk. Dan yang ke-8 yaitu asuransi syariah, dana yang kita investasikan dijamin keberkahannya. Mekanisme kerja asuransi syariah. Yang pertama, underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. 2. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. 3. Premi atau kontribusi. Premi dalam asuransi syariah terdiri dari premi tabungan, tabarruk, biaya, dan pengelolaan dana asuransi. 4. Pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan dengan akad mudharabah musyarakah atau wakalah bil ujrah. 5. Jenis investasi usaha asuransi syariah. Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang. 6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 7. Penutup asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi yang disebabkan perjanjian secara wajar dan perjanjian berakhir secara tidak wajar.